proses itu harus benar-benar dihargai dan jangan dikhianati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Libers, kembali lagi di Libers Podcast bersama aku Dea dan aku Bagas. Di sini kita bakal memandu acara podcast kali ini, yaitu topiknya adalah perjalanan hidup guru kami episode 1. Nah, jadi di sini kita ada narasumber kita dari salah satu guru kita, satu guru muda di SMA Negeri 15 Bandung. Boleh Pak perkenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Teddy Heriadi, saya guru SMA Negeri 15 Bandung, sebagai guru bahasa Indonesia. Bahasa Itu Indonesia. aja. Itu aja, enggak ada. Itu aja. Umur, berat badan. Jangan. Nanti biar warga Libers yang cari tahu sendiri lah. Kalau misalnya tahu boleh komen di bawah. Nanti dapat hadiah gitu. Ada. Oh, ada hadiah. Dapat apa? Doa. Oh, enggak. Gak apa-apa lo dapat doa lo. Itu yang paling Betul, paling berkah. paling berkah. Oh ya, kalau boleh tahu Bapak tuh ngajar kelas berapa aja sih atau semuanya gitu? Saya ngajar kelas 12 saja bahasa Indonesia, jadi pertama masuk ke SMA Negeri 15 tahun 2020. Itu kan waktu Covid ya. Ya. Langsung dikasih kelas 12. Berarti baru-baru masuk ke SMA Negeri 15. Iya, berarti 3 tahun. Ya, 3 tahun. Baru banget gitu, dan baru diundang jadi narasumber di sini. Ya, terima kasih juga ya buat Ya. Libers Podcast, buat kalian juga, buat Bagas sama dia, terima kasih. Oke. Mungkin langsung aja kali ya ke topik yang bakalan kita bicarain. Mungkin dari yang pertama, kan Bapak ini seorang guru nih. Kita mau nanya nih, pengertian Bapak gitu, guru itu apa sih gitu? Di dalam menurut Bapak? Guru, ya. kalau menurut bahasa Indonesia ya, guru berarti kata benda. Ya. Pasti jawabannya jangan yang absurd. Ya, karena ini guru bahasa Indonesia jadi kalau ya sesuai KBBI ya kan. Kita takut ya? Iya. Ngomongnya takut Ya. salah gitu. Oh, Nggak nggak apa-apa. gaul. Kalau salah benerin nanti. Ya. Oke. Guru itu yang jelas orang ya. Iya, Nora. Karena saya asalnya dari Sunda, ada istilah digugu dan ditiru. Ya. Ya. Gugu dan ditiru. Apanya yang digugu dan ditiru? Perkataannya dan tindakannya. Maka bisa dikatakan orang yang ingin menjadi guru itu bukan orang yang sembarangan. Gitu. Dia harus bertanggung jawab bagaimana dia harus ditiru tindakannya, kemudian dituruti perintahnya. Jadi guru itu ya seseorang yang orang hebat. Mengapa bisa dikatakan orang hebat? Kita tahu orang-orang sukses yang ada di dunia ini kan. Jack Ma ada, kemudian ada siapa lagi sih? Orang sukses itu pemilik Microsoft, kemudian Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook. Dia pintar gitu, tapi dia bisa begitu karena gurunya. Oke, betul. Gitu. Soekarno bisa menjadi presiden Indonesia itu karena gurunya juga. Setuju. Gurunya kan Cokro Aminoto tuh. Tahu nggak? Ya, ada. Ya kan diberitahu sekarang. Tahu sekarang. Itu nama jalan. Ada. Iya, nama jalan. Makanya tahunnya dari situ. Nama pahlawan juga. Sebelum nama jalan. Iya. Makanya jadi nama jalan karena nama pahlawan. Iya. Udah itu dibalik-balik lah nanti. Oke. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Bagas. Dari Ternyata. Bagas. Oke, ini kan topiknya tentang guru nih. Aku mau nanya, nilai-nilai menjadi guru yang efektif itu apa aja sih Pak? Sebenarnya kalau menurut saya ya, nilai-nilai untuk menjadi guru yang efektif itu tergantung dengan perkembangan zamannya. Mungkin zaman kemerdekaan lalu itu guru yang efektif adalah guru yang bisa menjadikan siswanya punya nilai, kemudian ada, ini saya juga kata orang ya, kata guru saya juga, karena guru-guru zaman dulu itu bisa dikatakan sukses apabila si muridnya itu bisa sekolah ke Belanda. Itu zaman penjajahan, makanya kan ketika ada film-film yang mengusung persoalan zaman kolonialisme, itu pasti ada aja pelajar yang disekolahkan ke Belanda, dikirim ke Belanda. Itu yang berhasil guru seperti itu zaman dulu. Semakin ke sini menurut saya itu semakin berubah. Tidak bisa dipatok ada berapa poin di situ. Tergantung dengan perkembangan zamannya itu sendiri.
Kalau menurut saya zaman sekarang itu guru yang efektif ada yang bisa melakukan pendekatan pada siswa secara personal. Ya. Tetap memegang 3 kecerdasan, karena dalam pendidikan itu kecerdasan yang dipegang, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan intelijen. Kalau intelijen udah jelas lah ya, di kelas itu kita belajar matematik, kita belajar bahasa, kita belajar fisika, kimia dan segala macam ya. Kemudian kecerdasan spiritualnya juga itu harus ada PAI, kemudian bagaimana hubungan dia dengan agamanya, dengan Tuhannya gitu ya. Kemudian kecerdasan emosional, bagaimana siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bertindak, untuk berucap gitu ya. Karena goalsnya ke situ, maka guru yang efektif itu yang bisa melakukan pendekatan secara personal dan goalsnya ke situ. Untuk si murid itu mau jadi apa di masa depan, itu pilihan murid itu sendiri. Pilihan murid itu sendiri, termasuk kuliah. Misalnya aku kan ngajar kelas 12 nih. Aku aja lah, aku bilang ya biar kelihatan seumuran kita. Oke, boleh. Emang tuh Iya, alhamdulillah seumurannya. Berapa tahun? 17. Oh iya, aku juga 18 lah. 17. 20. 17 menuju 18. Oh ya, Oke. ya biar seumuran. Termasuk aku kan ngajar kelas 12. Biasanya aku ada kesempatan ngobrol tuh sama anak-anak. Ngobrolnya kayak gimana? Kamu mau kuliah di mana sih? Misalnya gitu kan. Ada yang mau kuliah di kampus favoritnya, kalau di Bandung sini ada ITB, ada Unpad gitu kan. Rasanya bukan mahasiswa kalau nggak masuk ITB. Ya. Ada orang Bandung. Iya, ada mindset yang seperti itu gitu ya. Kok kenapa kamu pengen masuk ITB? Aku tanya lagi gitu. Di situ kebanyakan ada yang nggak bisa jawab atau jawabannya nyeleneh. Gitu. Kalau misalnya sampai menjawabnya seperti itu, berarti yang dia kejar bukan hal yang memang diharapkan oleh dia sendiri gitu. Mohon maaf ya, waktu saya lulus SMA kemudian masuk kuliah, itu ditanya mau masuk mana? Mau masuk UPI. Gitu. Terus ada teman saya mau masuk mana? Mau masuk UPI, jurusan apa? Jurusan bahasa Perancis. Kok pengen jurusan bahasa Perancis? Dia menerangkan dengan panjang lebar dan saya simpulkan dia pengen gengsi. Nah, oke. Gitu. Jadi jangan sampai si siswa itu kuliah pengen di sini gitu ya karena favorit. Kemudian ada alasan lulusannya terbaik. Oke, boleh lulusannya terbaik tapi yang DO-nya juga banyak. Betul. Penting diri sendirinya jadi yang terbaik. Iya. Jangan ngeliat orang lain. Gini aja langsung, kalau misalnya kalau kamu mau kuliah di kampus A, mau itu ITB, mau itu Unpad, mau itu UPI, silakan. Ya mau jurusan apapun itu silakan. Asal jangan berlandaskan gengsi kata. Karena kalau berlandaskan gengsi, insya Allah kamu gak akan benar. Terus dan ingat satu lagi, aku selalu bilang ingat satu lagi, ini kan termasuk dari pendekatan personal saya kepada si anak tersebut gitu ya. Meskipun butuh waktu banyak. Jadi kalau satu kelas 36 orang saya tanya satu-satu itu. Curhat semuanya benar-benar gitu. Terus kalau misalnya masuk jurusan anu di kampus A, jangan hanya kamu mengharapkan dapat ilmu apa dari jurusan tersebut. Dapat pelajaran apa dari kampus tersebut, tapi apa yang harus kamu berikan kepada jurusan kamu dan kampus itu. Ya, jangan sampai begini. Mohon maaf saya membahas soal kasus lalu gitu. Ada seorang pejabat. Bahasnya pejabat. Ada seorang pejabat, dia lulusan kampus terkenal. Pasti yang anak akuntansi tahu lah. Kampus apa itu? Mau disebutin? Katakanlah STAN. Oke, disebut dong. Oke, jadi STAN STAN gitu. Kampus STAN kan sangat bergengsi buat saya. Dan karirnya itu juga bagus. terjamin gitu. Terjamin, sangat terjamin di situ. Saya juga pengen masuk situ. Cuman nggak bisa. Setelah lulus, kemudian dia jadi pejabat, terus melakukan hal yang
tidak terpuji buat saya, misalnya melakukan korupsi. Apakah itu yang harus diberikan pada kampus itu? Enggak sih. Enggak banget. Untuk korupsi itu Merugikan banyak orang lagi. Banyak orang. Mungkin termasuk saya sampai sekarang jadi guru honorer itu gara-gara banyaknya korupsi. gara-gara pejabatnya korupsi. Ya udahlah, kalau ngebahas korupsi itu ya udahlah, ada bagiannya. Nah itu maksudku. Maksudku itu. Jadi jangan hanya menginginkan apa yang akan kalian dapatkan di kampus itu, tapi kalian juga harus memikirkan apa yang akan kalian berikan terhadap jurusan kalian dan kampus itu. Dari situ, alhamdulillah ya, pengalaman saya di pendidikan sekarang sebagai guru, anak itu mikir. Anak itu mikir dan bisa memilih dan intinya pilihannya yang asalnya pilihannya banyak jadi mengerucut nih. Lambat laun jadi mengerucut. Oh Pak, saya mau ke jurusan ini di kampus A. Karena alasannya saya bisa memberikan yang terbaik untuk kampus ini, saya bisa mengembangkan keahlian di sini dan diberikan untuk kampus ini juga, untuk nama baik ini juga. Nah itu gak usah remedial kalau ulangannya itu di bawah KKM kalau saya begitu. Itu pendekatan personal. Dan satu lagi mungkin harus memahami karakter yang nantinya akan menjadi pendidikan karakter. Karena ada cerita begini nih, teman saya cerita. Dia seorang tenaga kependidikan ya, bukan pengajar, seorang teknik kayak TU lah kalau di sekolah. TU, kemudian jalan-jalan tuh, ada studi tour. Bukan studi tour kalau misalnya hanya teknik, apa ya? Family gathering. Nah itu family gathering ke Bali. Tapi pakai bis. Iya, nggak apa-apa ya, pakai bis. Yang penting nyampe Bali. Kalau misalnya tujuannya Bali, nyampenya Sumatera, itu yang salah. Beda ya. Ke Bali. Pas pulang, si Tendik ini, salah satu temannya ada yang sakit. Padahal di dalam bis itu ada belasan dokter. Tapi tidak ada dokter yang setidaknya memberi perhatian sedikit saja kepada orang yang sakit itu. Padahal katanya stetoskop bawa, obat-obatan bawa gitu. Tapi tidak ada yang katakan kasarnya peduli lah gitu. Artinya kan memang ilmunya bagus gitu ya, pengalaman juga bagus, tapi harus disertai dengan karakter yang bagus juga gitu. Kasihan itu. Maka saya sampai ngomong keras begini ya di medsos. Kalau kejadiannya seperti itu, anak kecil yang cita-citanya ingin jadi dokter lihat kayak gitu mungkin mengurungkan cita-citanya juga. Betul. Gitu. Agak ini sih ya, ceritanya agak shock juga gitu, karena Shock juga itu. Pendidikan karakter, maka guru juga dituntut pertama bisa melakukan pendekatan personal, kemudian mengaplikasikan mengaplikasikan pembelajaran apapun yang arahnya itu ke pendidikan karakter. Karena itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita sebenarnya, karakter. Kita banyak orang pintar, cuman yang jujur enggak kebaca gitu. Ini juga bukan berarti saya sudah menjadi orang yang benar ya. Gitu. Saya juga banyak salahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya Anda semua menunggu orang yang sempurna untuk memerintah Anda, mau sampai kapan? Betul, setuju. Gitu. Itulah intinya. Kalau dibahas lebih panjang ini bisa 12 SKS. ya dapat SKS. Oke, Bapak mau nanya nih, kan tadi menyangkut yang tadi juga kan, tiap orang itu punya karakternya masing-masing nih. Misalnya dari siswa-siswa itu kan gak sedikit ya, satu kelas itu ada 30-an kan. Nah dari seorang guru, tadi Bapak sebut metodenya adalah pendekatan diri juga kan. Nah itu kan, jadi dari Bapak tuh gimana sih pendekatan ke siswa yang benar-benar efektif gitu, karena kan karakter tiap orang tuh beda-beda gitu. Oke. Persoalan efektif atau tidak buat saya itu relatif ya. Tapi biasanya saya punya pegangan seperti ini. Khusus untuk di mata pelajaran bahasa Indonesia yang paling mungkin ya, ini hasil survei, paling membuat siswa itu bete
adalah soalnya. Ya, Banyak selalu bacanya. teks panjang itu. Teks panjang. Banget. Di waktu juga, Ya. jawabannya juga, aduh bingung, ini kelihatan Menjebak benar, banget, menjebak banget gitu. Itu yang paling bete. Iya. Jangan ditambah betenya dengan sifat guru yang kaku juga. Oke. Saya harus bisa fleksibel. Saya harus bisa mengerti bagaimana cara komunikasi secara garis besar anak-anak kelas itu. Misalnya saya ngajar kelas IPS 1, 2, 3, 4 dan IBB di sini. Saya harus tahu cara komunikasi anak-anak IBB gimana, cara komunikasi anak IPS 1 gimana, begitu. Ya. Karena dengan cara komunikasi di IPS 1 misalnya berlakunya seperti ini. Itu kan hasil kesepakatan secara tidak langsung di situ. Ya aku harus tahu gitu. Nah, saya sebagai guru bahasa itu harus pandai kayak gitu. Guru bahasa apapun, mau itu bahasa Inggris, Jepang, Arab, yang basicnya bahasa, itu harus mengerti bagaimana pola komunikasi lingkungan. Oke. Itu. Nah, paling sedikit diberi games gitu, yang kaitannya dengan materi pembelajaran. Saya tidak suka dengan mengajar, sebenarnya tidak suka dengan mengajar mengandalkan buku paket. Gitu. Buku paket hanya referensi buat saya aja. Oh, sekarang membuat surat lamaran kerja. Jangan hanya sebatas membuat dong, praktik dong wawancara kerjanya. Oh iya, benar. Jadi biar langsung terjun gitu ya. Biar langsung terjun, gitu ya. Barangkali nanti setelah lulus SMA ada yang mau langsung lanjut kerja, terus wawancara kerjanya tegang, gak keterima, kasih ya. Saya kasih pengalaman awal dulu, tapi kasih triknya ada dulu. Nih pengalaman saya waktu wawancara kerja dulu. Malah saya pernah wawancara CPNS dulu. Dan gagal jadi PNS. Ya doain lah mulai tahun ini. Amin. Jadi itu caranya. Terus dengan kita memahami pola komunikasi di kelas tersebut, kita jadi bisa mendekati satu orang bertahap. Gitu. Misalnya si A, oh cara komunikasinya begini. Secara secara kontinu kita jadi tahu, oh si A kemampuannya di sini, si B kemampuannya di sini. Meskipun itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, tapi yang namanya proses harus dihargai dong, karena gak akan mengkhianati hasil. Terus Betul. Proses itu yang mahalnya itu proses ya. Proses. karena itu bakal jadi pengalaman hidup yang lebih berarti lah kalau misalnya kita berproses diri sendiri. Iya, proses itu harus benar-benar dihargai dan jangan dikhianati. Ya. Oke, kita lanjut aja nih ke latar belakang kehidupan Bapak nih. Kita mau lebih dalam gitu kenal Bapak ini gitu di podcast biar pada tahu juga. Oke. Oke, pengalaman latar belakang ya. Ini latar belakang keluarga kah atau pendidikan atau apa? Ini ya dari pertanyaan yang pertama dari aku. Yang pertama, sejarah hidup Bapak gimana gitu dari Bapak. Mungkin kalau Bapak inget dari lahir gitu. Dari TK, Dari TK, SD-nya di mana? SMP, SMA atau mau dipersingkat mau lebih panjang? Iya. Mungkin ini yang paling inti ya, mungkin ini yang bisa menambah kepercayaan diri saya. Iya. Dulu saya kurus. Oke. Ini latar belakang hidup. Iya, dulu saya pernah kurus ya. Dari riwayat pendidikan saya SD di SD Negeri 4 Cipogo, Cikole di Lembang di sana. Lulus 2004, kemudian masuk SMP Negeri 1 Lembang. Masuk SMP Negeri 1 Lembang, lulus 2007, masuk SMA Negeri 1 Lembang. Lulus 2010, kemudian masuk UPI 2010 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus 2014. Kemudian 2015, alhamdulillah saya bisa melanjutkan S2 di UPI juga Pendidikan Bahasa Indonesia. Tapi lulusnya lama. Kenapa tuh? Kenapa tuh, Pak? S2 itu gini ya, S2 itu normalnya masa kuliah itu 2 tahun. Saya 4 tahun. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada Kok bisa alasan apa gitu ya bisa jadi 4 tahun? Ya mungkin Betah. ini betah kayaknya? Betah di UPI. Betah di UPI. ini mungkin ada sisi buruknya saya. Saya orangnya kan selengean ya. Bahkan di kelas aja kalau misalnya wargilibas yang ada pernah belajar sama saya tuh selengean di kelas. Selengean di kelas. Tapi anak-anak menerima aja gitu. Saya niat S2 itu
ketika saya kuliah saya bisa main, bisa nongkrong. Bisa nongkrong. Kenapa? Karena pikirannya kalau gelar insya Allah saya udah otomatis itu akan dapat. Itu kalau ilmunya apalagi. Saya pengen ada yang lebihnya. Bisa nongkrong, main. Karena saya sampai sekarang teman-teman kuliah waktu S1 terutama ini masih bisa ngumpul. Bala ini saya masuk kuliah 2010, ketemu teman-teman kuliah juga 2010. Sekarang udah 2023, 13 tahun saya masih menjalin hubungan ya sama, masih main biliar lah, biliar. main biliar lah, main nongkrong gitu kan, ngopi-ngopi, sekedar ngopi-ngopi, tapi ya quality chat aja, obrolan-obrolan berkualitas, makin kesini makin berkualitas. Itu sih ternyata emang benar waktu saya menyusun tesis itu saya dikasih kesempatan sama Tuhan buat main keliling Indonesia. Itu dari kampus atau emang pengen? Jadi penelitian tesis saya itu mengenai kajian proses kreatif penyair Indonesia. Harus wawancara ke penyair yang ada di Indonesia. Saya ke Makassar, saya ke Madura, saya ke Semarang, saya ke Medan, saya ke Bali, saya Surabaya, ke Jogja, terakhir di Jakarta. Dan saya sempat ketemu sama penyair Sapardi Djoko Damono gitu. Sempat ketemu itu. Nah itu yang bikin lama. Dan karena dengan keterbatasan ekonomi ya, keterbatasan ekonomi, jadi saya tuh tidak si penyair A lagi ada di Makassar nih, orang Makassar dia misalnya, saya nggak sengaja langsung datang ke Makassar karena harus berapa banyak uang yang harus saya keluarkan, ongkosnya gitu ya. Kemudian kalau dia lagi ada manajemennya misalnya, harus bayar berapa ke dia gitu. Makanya saya tunggu momennya apa? Oh, di Jakarta nih ada acara gitar dan puisi dan narasumbernya adalah almarhum yang Sapardi Djoko Damono gitu. Sapardi Djoko Damono kan dosen besar, guru besar UI sama Undip kalau soal itu. Terus gak mungkin juga saya langsung ke Undipnya atau ke UI-nya gitu, karena pasti ada prosedur yang harus saya tempuh. Nah, karena ada acara itu, saya datang ke acara itu. Acaranya di Jakarta di Bentara Budaya. Dan hanya membayar tiket masuk saja. Setelah acara selesai, saya ke belakang, wawancara lah sama beliau. Nah, kan menunggu momen itu tuh harus kapan gitu. Nah, itu yang membuat lama. Tapi alhamdulillah tesis saya menurut pembimbing itu udah tesis yang, nah ini bener baru tesis. Jadi di penelitiannya dilakukan dulu, terasa dulu manfaatnya, baru disidangkan. Karena rata-rata mahasiswa yang sebelum-sebelumnya katanya ya, ini ya untuk menambah kepercayaan diri saya aja dulu. Gak apa-apa. Katanya penelitiannya sudah, tapi manfaatnya belum terasa, udah sidang. Sebenarnya itu salah menurut Prof. Iskandar Wasid, itu pengujinya dulu. Nah, kalau saya itu manfaatnya udah ada. Jadi karena saya itu penelitiannya adalah proses kreatif menulis puisi dari para penyair, kemudian dijadikan modulnya saya kasih ke siswa SMA kelas 11, SMK kelas 11. Dan 2 diantaranya puisinya dimuat di media massa. Itu gara-gara teknik atau pakai cara proses kreatif beliau-beliau itu. Itu yang bikin lama. Dan saya lulusnya pun meskipun saya telat, saya bangga dengan hasil kerja saya. Saya kerja sendiri, kemudian saya tahu bagaimana proses kreatif itu banyak banget yang didapat. Pengalaman ketemu sama penyairnya juga banyak. Iya, betul. Menambah jaringan juga kan gitu. Makanya kalau saya nulis puisi tuh sekarang udah bisa begini. Dulu tuh kalau nulis puisi masuk laci, langsung pas kuliah nulis diskusi sama teman. Kalau sekarang diskusi udah langsung sama penyair. Keren banget. Ya itulah impactnya. Jadi nggak hanya sebatas gelar saja yang saya dapat. Dan itu tuh benar. Ketika saya pengen main itu jadi doa. Benar-benar keliling Indonesia.
belajar budaya juga, saya belajar tradisi gitu, apalagi di Makassar tuh. Di Makassar saya belajar tradisi yang namanya uang panaik, suku Bugis itu. Kemudian di Madura juga saya belajar tradisi di situ, karena ketika saya mengunjungi tempat-tempat tersebut, saya kan dipandu sama guide di sana. Dipandu sama guide di sana itu diajak mainnya itu bukan ke tempat hiburan seperti apa ya, kalau di Bandung tuh kayak Trans Studio kayak gitu ya. Bukan seperti itu, tapi wisata-wisata budaya. Wisata budaya banyak lah itu, kayak pohon tara yang ternyata pohon tara itu kalau saya sebut itu kuburan bayi. Kenapa? Bayi yang baru lahir itu kemudian meninggal. Ketika bayi yang baru lahir meninggal itu nggak dikubur di tanah, ditanam di pohon. Namanya pohon tara. Jadi makanya di pohon itu bentuknya kayak pohon besar, itu diameternya besar, agak besar. Terus kalian tahu gak kain yang kayak ditambal kain kotak gitu? Kalau kain, kemudian kain yang lubang ditambah sama kain itu. Bentuk pohonnya kayak gitu. Ternyata isinya itu adalah bayi. Oh, begitu. Begitu. Nah itu yang saya cari sebenarnya buat pengalaman saya. Lawang Sewu waktu ke Semarang juga saya masuk. Nggak horor sih, nggak. Bukan kata orang. Mungkin malamnya beda lagi. Oh, Itu berarti kalau Bapak sudah- siang ya? Siang. Coba malam. Cobain lagi. Enggak. Takut kembali lagi. Bukan gak balik lagi. Kapan lagi aku ke sananya? Gitu. Ya barangkali lah yang nonton ini ada. Tapi kalau dikasih kesempatan sekali lagi mau? Enggak. Malam-malam. Enggak ada. Enggak ada. Gak mau kan? Enggak. Aku kira. Tapi emang kayaknya serem sih kalau misalnya malam. Ya. Kalau malam serem kayak karena dulu tuh saya sempat apa ya, waktu masuk ke Lawang Sewu itu, pas masuk Lawang Sewu itu urusan kuliah aku udah lupa. Makanya lama. Terus sempat masuk ke penjara berdiri, penjara jongkoknya itu saya sempat masuk. Dan itu serem. Seremnya itu bukan karena ada, maaf ya, kayak makhluk gaib di sekitar situ, tapi gimana kalau aku yang ada di situ. Oh, iya. Oke. Banyak sih sebenarnya di Medan masuk ke penjara zaman kolonial gitu kan. Seru sih, dan benar itu pengen main tuh, iya. Dan lulus tahun 2019 jadi. Tapi kan itu dalam perjalanan itu Bapak sambil main juga kan, prosesnya itu tuh yang dibutuhin kan. Iya. Keliling Berarti Indonesia. gak buruk dong. Kan tadi Bapak bilang main buruk. Itu kamu. Ya bagi sebagian orang sih lulusnya lama sih. Ya kalau misalnya tahu dalam. Kalau ya itu kalau dalamnya Kalau tahu ada. prosesnya mungkin. Ya, akan mikir lagi lah sih. Jangan langsung dikatakan baik gitu, enggak lah dikatakan baik, tapi mikir dulu lah. Ya. Oke, kan tadi udah tentang latar belakang Bapak nih. Pendidikan ya. Sekarang lanjut ke pengalaman mengajar Bapak nih di sekolah. Oh, aku mau nanya satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh, boleh, Buat apa ya, kehidupan gitu. Bapak nikah kapan? Oke, ini nikah. Nih Soalnya kan belum beres, perjalanan hidup kan harus Oh sampai iya, nikah kan sekarang sampai nikah detik kan. ini. udah Ya, berarti tahun berapa? tahun 2019. Wih, langsung dapet. Jadi 2019 itu lulus S2 ya, nikah juga ya. Keren. Nikahnya ya beda berapa Bulan. bulan ya. Saya tuh sidang S2 itu 2019 bulan Agustus. Terakhir sidang tahap 2-nya itu saya nikah September. September tanggal 15, dan itu bertepatan dengan ulang tahun ibu saya. Jadi Spesial tanggal gitu. pernikahan kapan gitu? Ya tanya aja ibu saya, bisa begitu. Ulang tahunnya tanggal 15 September. Terus wisudanya itu Oktober dan sudah ada pendamping. Wih. Keren. Oke. Jadi selama menyusun tadi yang S2 itu sambil ditemenin juga ya sama. Atau nemunya tiba-tiba. Enggak sih, malah pas nyusun itu saya nggak kepikiran untuk cari pasangan malah. Ya, tapi ketika udah agak-agak selesai gitu, Pok, kepikir pengen kawin aku. Oke. Nah, karena saya prosesnya taaruf. Prosesnya taaruf, nggak pacaran, nggak pacaran kayak ya anak-anak remaja sekarang ya. Pacaran gitu ya, mungkin anda juga saya nggak tahu. Wow. Pasti ada. Itu. Taaruf prosesnya taaruf.
Iya. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan lain aja. Oke. Jadi aku mau nanya nih, untuk mengajarnya sendiri, Bapak pernah ngajar di mana aja sih? Pernah ngajar di mana aja? Mungkin kalau pernah ngajar dari PPL mungkin ya. Dari PPL. PPL aku di SMA Negeri 2 Bandung. Wih, Oh. saya Negeri 2 Bandung. Tapi ada yang kenal sama Pak Teddy? Pasti ada. Saya Negeri 2 Bandung. Boleh. Sekarang udah jadi udah jadi alumni Unpad, alumni ITB, bahkan ada yang dari luar negeri. Ada yang dari luar Keren, negeri. keren. Saya masih ingat dulu waktu PPL murid-murid saya tuh masih ingat. Sekarang kadang saya juga stalking Instagram juga. Bapak yang stalking ya, bukan mereka. Iya, saya yang stalking. Udah jadi apa nih anak? Gitu. Udah jadi apa nih anak? Oh, alhamdulillah. Kalau misalnya udah jadi orang, katakan lagi mau jadi orang, oh alhamdulillah ada kebanggaan buat diri sendiri. Meskipun saya statusnya sebagai guru PPL. Nah, kenapa aku pengen di SMA Negeri 2 Bandung? Kenapa? Ada pengalaman juga itu. Kenapa? Lulus SMP tahun 2007. Iya. Itu kan saya masih zaman masih zaman ujian nasional. UN. Ya, masuknya pun jalur NEM. Itu kan 3 pelajaran waktu itu saya UN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematik. Oh, iya. 3 pelajaran. Kalau misalnya dulu satu pelajaran itu maksimalnya itu nilainya adalah 10. Rentan nilainya dari 0 sampai 10. Kalau dijumlahkan 30. total 30 kan, Ya. waktu 30. Nah, saya itu total 27,57. Lumayan ya. Lumayan. Gede loh, itu gede loh. Gede banget. Betul. Lumayan nih mau masuk SMA Negeri 2 Bandung, saya datanglah ke sana. Saya NEM 27,57, ternyata SMA Negeri 2 Bandung menerima 27,60. Ya. Kurang 0,3. 03. 03. Gak keterima. Oh, berarti pengalaman hidup Bapak sama kayak aku ya? Aku juga gak masuk sana, masuk. Gara-gara apa? Masuk pakai nilai, terus cuman beda sedikit doang. Jadi kan Sakit. Kirain hanya aku aja seluruh dunia. Gitu. Terus sampai saya tanya ke satpam, jadi ada pengelolanya di sana, ada pengaturnya. Pak, saya tuh mau masuk SMA Negeri 2 Bandung, tapi nilai saya kurang sekian, Pak. Bisa nggak masuk SMA Negeri 2 Bandung? Terus jawabnya apa? Silakan deh, bisa masuk SMA Negeri 2 Bandung, tapi kalau udah masuk keluar lagi. ya, Oh, iya benar. cuman Benar. visit doang. Visit. Ya, visit doang. Mengunjungi aja. Menengok. Nah, kenapa memilih PPL di SMA Negeri 2 Bandung? Balas dendam sih. Oke. Tapi bermanfaat banget loh balas dendamnya jadi guru. Jadi guru di sana nggak bisa Iya. jadi murid. Gitu. Bukan jadi murid lagi tapi jadi guru. SMA Negeri 2 Bandung, PPL, kemudian keluar kuliah, lulus kuliah. Tidak ngajar di SMA Negeri 2 Bandung lagi, saya ngajar di SMP Mutiara 5 Lembang. Yang mana komitenya adalah ayah saya sendiri. Oh, oke. Tapi saya nggak jalur komite ayah saya. Nggak. Iya dong. Langsung itu ditelepon saya dari kepala sekolahnya, ternyata kepala sekolahnya guru saya waktu SMP. Guru saya wali kelas lagi. Oh gitu. Pas saya datang sana, kok kayak tahu ya? Gitu. Sama SMP Mutiara 5 Lembang. Kemudian keluar tuh 2015 karena saya sibuk kuliah S2. Saya pengen fokus main. Oke. Ada pahitnya. Ya gitu kan, kalau udah kerja itu saya susah nongkrong. Ya. Susah nongkrong. Kontekan sama teman terus gitu ya, suka nongkrong. 2015 saya masuk kuliah S2 dan saya berhenti mengajar di SMP Mutiara. Di situ saya fokus kuliah meskipun lama kuliah. Coba bahas keliling Indonesia. Ya. Meskipun lama keluar ngajar lagi. Dan ini juga mungkin salah satu waktu atau saat-saat saya terpuruk ya. Saat terpuruk itu saya lulus S2 tapi saya nggak punya pekerjaan. Bahkan awal-awal menikah saya itu nganggur. Istri sudah kerja sebagai pustakawan di Unjani, pustakawan di FK Unjani. Kan tinggal di Lembang. Ya. Saya antar jemput istri. Jadi ojek lah. Ya. Jadi ojek di situ. Ojek. Saya pernah mengalami situasi seperti ini. Saya cari malu dong. Kok S2 tapi nganggur gitu.
Tapi terus orang tua meyakinkan, memotivasi saya lah gitu. Gak apa-apa, sekarang nganggur juga, toh kamu udah S2. Kalau udah S2 itu insya Allah gak akan sulit kalau nyari kerja, katanya gitu. Ya amin, katanya gitu. Terus cerita ke istri juga, ya gak apa-apa. Nah, mungkin keluarga kita sekarang rezekinya masih di saya, masih di aku, katanya gitu. Kata istri, oh ya udah. Saya pernah begini, saya tuh nganter istri ke tempat kerja. Saya jam 7 nyampe sana, pulang jam 4. Nah, dari jam 7 sampai jam 4 tuh saya nggak pulang ke rumah. Saya nuntang-lantung aja di Bandung tuh. Keliling-keliling. Keliling-keliling aja. Pernah kalau sih seperti itu. Ketika saya baru-baru diceritain ke istri situ, istri saya sedih ya. Ya sih. Pasti sedih. Sedih banget gitu. Nah, barulah ada, karena sering ngobrol tuh sama teman ya waktu kuliah, meskipun ya alasannya pengen main nongkrong. Ada teman yang udah ngajar di SMA Negeri 14 Bandung. SMA Negeri 14 Bandung kontak ke saya. Ini ada guru yang harus bed rest katanya. Bed restnya lama. Mau nggak nge-infal? Ya udah, aku mau ambil aja. Jadi ngajar di SMA Negeri 14 Bandung 1 tahun. 2019 1 tahun. Nah, karena saya tahu posisinya sebagai invaler, kalau guru itu masuk lagi kan saya udah berhenti dong. Ya. Tiba-tiba ada info lowongan di SMA 15, ya udah. SMA 15 dari 2020 sampai sekarang. Oke. Doain lah sampai nanti. Sampai pensiun. Sampai apa? Pensiun. Karena saya statusnya honorer ya. Saya nggak tahu, weh. Kalau ASN kan pensiunnya di usia 60. Ya. Gitu. Kalau honorer saya nggak tau. Kalau tetap jadi honorer ya semoga tidak lah ya. Semoga tidak. Saya juga sedang ya doakan, minta doanya aja, sedang berusaha lah. Itu mudah-mudahan ya, kan impian warga Indonesia sekarang ingin bekerja menjadi PNS ya. Betul. Impian warga Indonesia terutama calon mertua. Ya. PNS ya. Mumpung usia masih nggak tua-tua amat. Mudah karena Masih muda. mudah tahu. Ya oke. Jadi sebutnya juga guru muda ya. Seumuran. Jadi bisa ikut lah. Tahun ini katanya Anda. Ya, doain. Begitulah pengalaman mengajarnya. Oke, dilanjut aja deh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini dari pengalaman aku juga gitu. Bapak kan katanya tuh, kata murid-murid yang lain mungkin yang diajar Bapak atau dari aku sendiri, Bapak tuh kayak unik gitu ngajarnya. Cara ngajar dan cara komunikasinya tuh unik gitu. Nah, Selengean gitu. mungkin itu unik ya. Terus maksudnya unik itu tuh gimana gitu Pak menurut Bapak gitu? Kalau menurut aku sih ya unik, Bapak tuh kayak beda ya. Beda banget. Tapi Bapak tuh suka nggak sih dibilang unik itu? Kalau yang ada dikatain unik baru kali ini. Oh, baru kali ini dibilang Di sini gitu dibilang unik saya ngajar. Padahal saya ngajar begini ya. Saya punya ya tadi jangan terlalu terpaku pada buku paket lah kalau saya ngajar tuh. cara Ngajar. Cara unik tuh cara saya menjadi guru. paling ngedongeng. Ya gitu. Ngedongeng aja gitu. Bukan cerita banget tapi cerita-cerita yang yang sebelumnya belum diketahui sama mereka gitu ya. Mungkin kalian juga belum mengetahui ya. Kayak saya mengupas waktu kuliah tuh, saya pernah belajar yang namanya sastra Nusantara. Ya, itu ngebahas mitos-mitos begitu. Bagaimana mitosnya, mungkin kalian tahu ya, ketika ada ayam berkokok di malam hari. Tahu. Itu tandanya apa? Ada yang kayak gitulah ya. Ya ada. Ada yang kayak gitulah, ada makhluk gaib gitu ya, ada makhluk gaib gitu ya. Dan itu tuh ada dari dulu, itu dari zaman legenda Sangkuriang ada. Zaman legenda Sangkuriang. Itu. Terus kenapa ada suatu tempat di Bandung namanya Dago. Dago itu kenapa dinamain Dago? Kenapa? Kenapa tuh? Kalau saya baca naskah dulu, ada entah masih ada atau udah nggak ada gitu ya. Saya baca di Museum Sri Baduga Bandung itu. Jadi kenapa namanya Dago? Jadi dulu itu Dayang Sumbi dan Sangkuriang itu tidak langsung menyadari bahwa pria itu adalah Sangkuriang, Dayang Sumbi itu, tapi pacaran dulu. Pacaran dulu. Mereka tuh pacaran dulu. Nah, Dayang Sumbi itu yang selalu menunggu Sangkuriang. Nama tempatnya adalah Pandagoan. Tempat menunggu. Menunggu ya. Pandagoan sekarang jadi Dago.
di Dagon. Jagoan. Gitu. Nah, cerita seperti itu. Kemudian si siswanya itu mendengarkan aja. Saya pengen mereka mendengarkan aja. Karena kenapa? Aspek berbahasa, tahu kan? Ada mendengar, berbicara, membaca, menulis. Kenapa siswa mendengarkan? Saya mengutip dari jurnalis senior CNN. Keterampilan yang paling mahal yang harus dimiliki oleh seseorang adalah keterampilan mendengarkan. Karena kalau aspek berbahasa kan ada 4 tadi. Menulis itu banyak pelatihan menulis. Betul. Ya. Kemudian membaca juga ada. Penelitian membaca cepat itu ada. Banyak. Terus latihan public speaking, berbicara. Itu ada. Nemu nggak pelatihan mendengarkan? Belum ada sih. Waktu itu paling mahal kayaknya. Ya udah dengerin aja. Dengerinnya termasuk ini juga ya dengan adanya Libeos Podcast ini. Iya betul. Secara langsung melatih untuk mendengarkan informasi apa yang harus didapat gitu kan, informasi apa, kemudian pendidikan seperti apa dari obrolan ini yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang lain gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Dan terus ada seperti ini gitu ya, ada apa sih topik perjalanan guru ya. Saya rasa guru-guru di sini juga punya perjalanan hidup yang dapat menginspirasi banyak orang. Betul. Ya, hanya belum terkuak saja, mudah-mudahan sama Libeas Podcast Oke, ya. ditunggu ya. Lanjut di episode yang lain. Nah, itu mungkin uniknya saya sering ngedongeng, kemudian apa ya, materi pelajaran itu dihubungkan dengan permainan gitu kan. Permainan-permainan apapun, meskipun saya juga sebenarnya suka begini. Saya habis mengajar di kelas A misalnya, di kelas PS1 misalnya atau IPS 2. Jam pelajaran habis, keluar dari kelas itu saya selalu bilang begini dalam hati, aduh aku tadi ngajar udah bener gak ya? Gitu. Aku tadi ngajar bener gak ya? Aku tadi ngajar enak gak ya? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biar apa? Biar kedepannya saya bisa memperbaiki diri sendiri gitu. Memang saya zaman sekarang, memang saya guru, bukan berarti saya juga selalu benar. Saya juga manusia, ada salahnya. Makanya selalu di penutup saya selalu bilang, kalau misalnya ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Gitu. Ngedongeng sih, kebanyakannya ngedongeng. Meskipun ada respon, bisa ya gitu ya. Ya saya senang aja, berarti dia ngedengerin gitu. Kalau ada yang tidur bagaimana menurut Bapak? Saya gak ganggu. Saya gak ganggu. Biarin aja. Iya, maklum aja mungkin yang namanya dongeng pengantar tidur lah. Betul. Pasti. Saya nggak ganggu. Tapi kalau yang benar-benar pengen ngedengerinnya, alhamdulillah. Karena terus terang waktu saya kuliah ada satu mata kuliah yang saya nggak pernah nyatet. Pragmatik. Saya dengerin aja. Tapi saya ingat. Ada yang kayak gitu sih. Ya. Saya ingat, saya dengerin aja. Karena pembawaan si dosennya juga bagus, Nah, saya juga terinspirasi dari beliau. Cara mengajarnya unik. Meskipun mohon maaf, dosen itu terdengar kasar dalam hal perkataan. Jadi kata-kata umpatan itu lagi ngajar sering dilontarkan. Nggak sering banget sih, cuman ya kata-kata seperti itu terlontar lah begitu saja. Tapi kalau nggak gitu, ini mahasiswa tuh kalau bahasa Sundanya mah ditengar sirah lah gitu. nggak akan oh iya gitu. Tapi saya aplikasikan di sini dengan cara yang lebih halus. Gitu. Gitu aja sih. Mungkin uniknya di situ. Persoalan materi sekarang aku ngajar benar nggak ya? Nggak ada gitu ya. Dan mungkin dikatakan unik. Saya tidak pernah mengadakan ulangan harian. Ya. Wow. Saya suka yang kayak gini. Saya tidak pernah mengadakan ulangan harian, paling ke penugasan aja. Dan yang saya nilai adalah bukan tugasnya rapi atau tidak. Apa ya? Kalau rapi pasti ada nilai tambahan, kalau tidak ya udah segitunya. Tapi prosesnya itu, proses ketika si anak tersebut mengerjakan tugas ini bagaimana? Gitu, apakah mencontek lah gitu kan? Atau memang benar-benar research sendiri, ngewawancara siapa. Nah, itu yang membedakan nilainya. Gitu. Dan saya tuh nggak terlalu concern ke nilai yang bentuknya angka.
Karena kenapa? Kalau misalnya nilai yang berbentuk angka itu dipatok maksimal berapa? 100. 100. Kalau kemampuan siswa itu ternyata bisa 150, mau ngasih tetap 100? Patok kan? Ya gitu. Makanya saya mah kalau menilai deskripsi aja. Karena melakukannya tadi melakukan pendekatan personal, jadi saya ajak ngobrol satu-satu. Nilai kamu itu bukan dengan angka, tapi kamu tuh dalam pengerjaan tugas begini. Yang namanya nilai itu ujung-ujungnya deskripsi. Ini juga saya belajar dari buku evaluasi, terus pas belajar dengan dosen saya, Pak Profesor Kosadi Hidayat. Kalau nilai itu pasti bentuknya deskripsi, bukan angka. Yang bentuknya angka apa? Itu ngukur. Ya, ukur betul. Jadi ini ya. Oh ternyata, oh iya gitu. Bentuknya angka ngukur. Terus saya juga nggak pernah apa ya, mengadakan remedial. Kalau nilai ulangan atau ujian tengah semester atau ulangan akhir semester di bawah KKM, saya tuh nggak pernah ngadain remedial. Tapi caranya bagaimana supaya si anak juga tidak hilang tanggung jawab begitu saja? Saya panggil anaknya, saya ajak ngobrol. Pertanyaannya hanya satu, tujuan hidupnya apa? Kamu punya tujuan nggak dari berangkat dari rumah ke sekolah, nyampe sekolah kamu ada tujuan? Tujuannya apa? Selama saya sepakat dengan tujuannya, udah gak usah remedial, lu lulus. Udah gitu. Tapi kalau nggak ada tujuan, saya pancing dia supaya ada tujuan hidupnya. Pancing tujuan hidupnya. Karena mungkin saja si anak itu menjadi seorang menjadi seorang seniman, katakan pelukis lah, yang memang tidak terlalu tidak terlalu urgent permasalahan bahasa misalnya gitu, atau menjadi apa yang tidak terlalu urgent permasalahan bahasa. Anak-anak di sini juga banyak yang keahliannya itu olahraga tanpa belajar matematik misalnya gitu. Ya udah, kalau tujuanmu udah itu, selama itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, udah kau lulus, udah nggak usah remedial. Tahu gitu. Okay. Ya mungkin di situlah ya. Ya itu unik sih, sama idaman banget ya, guru idaman. Semua siswa tuh nggak ada ulangan harian. Betul. Karena ulangan harian tuh biasanya rutin banget deh. Ya rutin banget, sebulan sekali kadang. Atau 2 minggu sekali juga bisa. Ya saya nggak pernah. Tanyain aja coba siswa-siswa yang kelas 12 terutama. Kelas 12 di sini boleh komen. Mungkin lagi nonton, lagi istirahat buat belajar UTBK, boleh komen. Nggak pernah ngasih ulangan harian, nggak pernah. Oke. Harus ngajar kita sih guys ya, kelas 12. Sumpah ya. Please ajar MIPA. Ya, MIPA dari MIPA 4. Berapa kali biasanya saya kebagiannya IPS mulu sih. Ya. MIPA 7. MIPA 7. Kalau 2 tahun sebelumnya MIPA 7 keajar. Ya, nanti MIPA 4. Oke, aku pindah MIPA. Nah itulah, kalau saya mungkin saya nggak ngeklaim bahwa cara ngajar saya seperti itu unik ya, mungkin ya anak-anak ya terserah ya, nggak apa-apa, tapi saya gitu aja gitu. Oke. Ini kali ya, lanjut ke mungkin dari tadi kan pembahasannya guru terus kan, mungkin ada pertanyaan lain kayak mungkin ada yang selain profesi selain guru gitu, atau tanya dari Bapak gitu, selain jadi guru gitu, atau Bapak tuh ada kayak Aktif di organisasi gitu. aktif di organisasi atau band mungkin? Kok tahu sih? Tahu dong. Iya, saya ngeband juga, saya ngeband terus. Kalau pengalaman organisasi, saya pasti selama kuliah sih yang paling sering berorganisasi itu sama zaman kuliah sih. Jadi pas sekolah enggak gitu, nggak OSIS? Oh iya, OSIS juga, iya OSIS juga. Iya guys. OSIS juga di SMP. Di SMP waktu SMA enggak. Ya itu tadi yang disebutin nama dia, Ben. Lagi obsesinya banget sama band tuh waktu SMA. Iya sih. Gitu. Ngeband sih dulu aku anak band dari 2007, enggak dari 2007, dari 2005 aku udah 2005 aku udah band.
Keren dong berarti. Keren banget, keren banget. Anak muda banget gitu. Kok tahu sih? Kan ngeband nih apa kan band tuh biasanya ada namanya. Kalau band bapak tuh apa nih bandnya? Aduh, Apa tuh? Di spill biar nanti mungkin di YouTube bisa di searching nggak? ada. Oh ada. Nanti bisa nanti dicari cari ya. atau nanti ditayangin di sini. Tayangin Tayang. Ya udah lah, aduh. Oke. Nanti Aduh, walau. Gini-gini guru tapi nggak apa-apa kita bagi-bagi aja. Apa tadi pertanyaan tuh? nama band Nama apa band. Pak? Bandnya, nama bandnya, aku tuh pernah menjalankan 2 band selama hidup. Dua. Dua band selama hidup. Nah, kalau misalnya ada satu lagi itu kan akustik ya, dan tim musikalisasi puisi. Kalau itu pengen disebut band berarti jadi 3. Ya. Band yang pertama itu namanya waktu SMP ya, Atuda. Atuda. Nah itu justru Atuda. Nah itu namanya. Nah, biasa mengusungnya apa sih ya, pop dulu angkatan 90-an lah, anak-anak 90-an kayak dulu. Kalau sekarang kan Noah ya. Coba nyari Pak. Sekarang, enggak. Dulu kan saya posisinya bukan vokal. Enggak. Apa? Bass, gitar. Gitaris lah. Lead gitar. Kayak Peter Pan gitu. Dulu kan Noah namanya Peter Pan. Terus dulu ada, karena dulu waktu SMP kan itu vokalisnya kan cewek. Ya. Jadi band yang vokalisnya cewek itu ada Coklat, ada Utopia, itu nyanyi. Jadi kalau ngeband tuh bawanya lagu itu aja sampai punya lagu sendiri dan saya lupa lagunya. Ya. Bukan saya yang bikin soalnya. Bukan saya yang bikin. Jadi si liriknya itu si vokalisnya yang bikin. Nadanya dari saya. Nadanya dari instrumennya dari saya. Saya lupa judulnya apa. Ya, padahal yang bikinnya bandnya ya, tapi gagal. Padahal aku tahu. Nah, di situ terus SMA namanya, agak susah disebut juga sih, tapi enak namanya. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Luminous Hunter. Luminous Hunter. Kalau di bahasa Indonesia kan pemburu berkilatan, pemburu bercahaya atau apalah gitu. Oh iya. Luminous LUMINOUS Hunter. Hunter. Ya gitu. Kalau itu cadas itu Cadas apa itu? metal alirannya metal, lebih ke metal underground lah gitu. Nah ya bukan tanpa alasan juga sih. Saya juga dulu korban perundungan waktu SMP ya. Dan saya tuh gak bisa yang namanya ngelawan dengan cara berantem. Bukan berarti aku gak bisa berantem. Saya juga belajar Muay Thai, saya juga belajar silat. Ya, bukan aku gak berani buat berantem, tapi saya nggak bisa apabila itu orang patah tulang, saya nggak bisa tanggung jawab. Gitu, atau orang itu mati. Saya nggak bisa. Tanggung jawabnya gitu ya Pak. Tanggung jawabnya itu setelah itu mau apa gitu kan. Kalau sampai patah tulang, meskipun ada yang seperti itu. Pernah dilawan. Nah, saya pengen ngelawannya lewat kemampuan saya sendiri. Saya lawan perundungan itu. Saya tetap ngeband karena saya dirundung itu gara-gara yang mereka mungkin iri. Mungkin iri karena saya bandnya rapi gitu. Saya bandnya waktu Atuda itu namanya, Atuda itu rapi. Nah lulus SMP tuh kan personil itu pada nyebar ya. SMA-nya beda-beda, bikin band lagi di situ. Namanya itu, dan ngusung alirannya itu cadas metal underground gitu kan. Ya yang teriak-teriak gitu lah ya. Boleh dinyanyiin nggak? Boleh nyanyi Pak? Enggak. Karena saya juga bukan vokalis kan. Tapi ada videonya kan nanti. ada. Semoga ditayangin ya. Nanti ada linknya mungkin di. Atau setelah video ini nanti ada. Boleh search aja di YouTube. Oke, itu ya. Nah, kenapa saya memilih aliran metal itu untuk keluar dari suasana perundungan? Gitu. Karena image dulu orang-orang yang punya band metal itu orang yang ditakuti. Padahal aku juga takut sama mereka. Takut juga anak metal ya. Nah, tapi emang itu bener. Contoh saya membebaskan dari suasana perundungan waktu SMP, waktu SMA jadi band underground gitu. Yang awalnya merundung saya waktu SMP jadi support ke saya tuh.
Tapi dengan catatan ya olah skill juga, jangan hanya main kunci asal-asalan. Dan dengan catatan tidak urakan mohon maaf seperti mabuk. Ya, Enggak. penting Itu banget. ya. Jangan apalagi kalau sampai narkotika, aduh, ada. Karena apa ya, buat saya tuh band aja udah belum menghasilkan kok berani-berani begitu. Pikiran saya zaman dulu waktu masih siswa band underground, masih minta sama orang tua kok pengen beli minuman keras gitu kan, pengen beli obat, buat apa gitu ya, toh itu makan malah jadi gak bener. Kalau saya pikir itu malah jadi gak bener. Kalau misalnya main band mabuk ini gak jadi, Ya, malah makin asal-asalan mainnya, Ya. Jadi nggak fokus juga gitu. gak fokus juga. dosa juga Pak. Ya, yang paling penting tuh dosa. Nah, saya tuh pernah sih posisi bass juga, saya pernah. Kemudian yang nggak pernah tuh vokalis doang sih. Oh, pantesan disuruh nyanyi nggak mau. Iya. Semoga nanti jadi vokalis. Enggak. Mungkin nanti mau tampil Pak di pensi kita mau tampil sama band Bapak Bang? Jangan, Oh jangan, kenapa? nanti kabur. Nanti Jangan. nggak ada yang nonton. Terus dari ngeband itu saya kenal sama produksi-produksi dan sampai manggung. Waktu SMA tuh kerasa. Kalau waktu SMP kan ngeband itu hanya sebatas main. Ya, Latihan aja gitu kan. Kalau main di acara pensi-pensi itu enggak kalau waktu SMP. Tapi kalau waktu SMA itu meskipun alirannya underground itu tahun 2007-an lah, 2007-2008an itu lagi marak-maraknya musik kayak gitu kan. Marak-maraknya musik kayak gitu, jadi banyak event ikut, ada event ikut. Meskipun harus zaman dulu itu istilahnya registrasi lah. Bayar misalnya 150.000 lu bisa main di panggung ini, bayar tuh 150.000, 30.000 ewang. Masing-masing hitungan, udah 30.000 main gitu. Nama naik sampai ke Malaysia. keren. Wow. Malaysia itu dulu ada eventnya namanya Urban Coating, jadi zaman apa ya, 2012, 2011, 2013 itu kan udah kuliah ya. Tapi band masih jalan. Bahkan sampai sekarang Oh masih. Sekarang masih masih, tapi kejarannya itu udah bukan manggung, main Main- doang gitu. main project-kan aja, main gitu kan. Lagu-lagunya udah ada, mereka yang dulu juga disimpan, udah album juga udah ada, EP album juga udah ada sampai sekarang gitu. Terus ya banyak sih dari band itu. Paling sering diundang itu Jakarta Surabaya. Wih, Jakarta Surabaya. Sekarang paling sering setahun itu bisa sampai 3-4 kali itu setahun. Keren banget. Keren banget ya. Setahun 4 kali di Jakarta, 4 kali Surabaya gitu. Bayarannya berapa? Murah sih. Berapa? Karena bisa paling gede itu Range-nya. nyampe 4 4 juta. sampai 4 juta. Karena ini bener-bener band aku tuh bener-bener indie banget. Bener-bener indie banget, tidak ada manajemen yang secara ada standar operasional gitu, tidak ada gitu. Nggak ada manajernya, malah Jadi diurus sendiri. diurus sendiri. Jadi masing-masing tuh satuan personil 5 orang. Urusan ini misalnya urusan bikin lagu, ada teman saya Asep, gitaris lagi gitu kan, gitaris berdua kan gitarnya. Ya. Gitaris yang satunya lagi tuh bikin lagu sama Firman tuh yang basisnya. Bikin lagu, bikin liriknya gitu kan. Kalau saya nggak bisa bikin lagu. Nggak bisa. Dulu tuh memang nggak bisa bikin lagu. Kalau sekarang bikin lagu pun ya 1-2 lah, nggak bisa sampai sehari jadi 5 gitu. Nggak. Ya enggak. Nggak. Udah punya kerjaan. Terus kalau misalnya vokalisku itu kerjanya bagian merchandise. Ngurusin merchandise dulu kan, zamannya kaos, zamannya stiker gitu kan. Kalau drummerku tuh urusannya dia sebagai produser recording. Jadi kalau kita rekaman tuh yang ngedit-ngeditnya dia. Oh iya. Terus aku bagian apa sih, kalau mau manggung misalnya kayak roadnya itu, bagian roadinya. Iya. Manggung misalnya di pernah aku manggung kalau daerah Bandung ya di Gede Bage itu. Di Gede Bage pernah manggung di situ. Kan sebelum manggung ada technical meeting yang di perwakilan aku.
Oke. gitu ya. Mungkin karena gara-gara anak bahasa juga Ya sih itu Betul. alasan lain. alasannya gitu, anak bahasa pintar ngomong atau Ya, gitu. Terus ada technical meeting di Karawang, saya ke Karawang berangkat sendiri gitu. Jadi ya memang bayaran segitu tuh ya disyukuri aja gitu, syukuri aja. Kalau misalnya keinginan mah ya lebih gitu, keinginannya lebih, tapi kalau misalnya adanya segitu ya syukuri aja. Syukuri aja toh. Ini juga kita ngejalaninnya seneng gitu. Iya. Jadi sampai sekarang malah. Baru aja kemarin silaturahmi. bisa jadi motivasi anak muda banget ya, anak SMA gitu terutama. Kalau yang suka musik nih gitu. Ya banyak kan di sini juga yang berpotensi di musik gitu. Siapa tahu- tahu iseng doang juga. Iya, siapa tahu bisa jadi band. Terus dapat bayaran gitu kan. Ya sekarang kan Apalagi sekarang nih marak banget nih Pak, kayak pentas seni gitu-gitu. Pasti butuh lah orang-orang yang emang pengen manggung gitu. ya selain marak kayak panggung-panggung seperti itu, sekarang udah ada platform-platform yang Ya, yang bisa mengeksistensikan karya, dipublikasi gitu ya lebih. bisa mempublikasikan tinggi karya lagi. kayak YouTube gitu, ada Spotify, kemudian lagi gitu ya. Itu kalau beda zaman saya 2013-an itu yang lagi jaya-jayanya kayaknya 2013 itu sampai ke Malaysia tahun segitu. Terus lagi jaya-jayanya, terus lagi apa ya? Lagi banyak telepon di situ, banyak dulu zaman BBM. Iya. Banyak BBM pada, karena kan saya sering kalau jadi kontak person band itu adalah nomor kontak saya gitu kan, atau pin BB dulu ya. Iya, BBM-nya ya. Pin BB. Itu request tuh banyak banget. Ya Allah, ini gitu. Kalau sekali ngumpul, bro, ada main di sini. Hajar. Gitu ya. Tapi kan seru gitu ya. Seru, alhamdulillah seru ya. Disyukuri ya. Mungkin sekarang kalau untuk manggung ya jarang-jarang. Kalau lagi ngumpul latihan yuk gitu ya. Dulu ekonomi sulit banget dulu ya, karena masih siswa. Iya. Masih siswa. Kalau sekarang rata-rata udah pada kerja, jadi untuk mengeluarkan bukan berarti nganggap enteng soal uang ya, untuk mengeluarkan 50.000 aja itu udah Iya. dulu 50.000 itu susah banget. Iya. Susah banget. Itulah. Semangat. Itu prosesnya tuh yang benar-benar apa ya, penting nih buat hidup. Jadi nanti ada cerita juga kan ke orang, kalau aku tuh dulu tuh kayak gini nih gitu. Ya kan? Bisa sombong. Proses. Oke, kita lanjut aja. Iya. Oke. Di balik profesi sebagai guru nih dan dosen, Bapak juga dosen kan? Iya. Kok tahu sih? Kan research. Research di Google ada. Di Google. Pak Teddy. Terkenal itu kok aku. Di Instagram guys, di Instagram. Ya Allah, di Instagram. Iya. Oh iya nih, sebagai guru dan dosen, ternyata Pak Teddy juga, ini mah tadi ya, yang anak beta. Ya tadi yang lain dong, yang lain. Oke, yang lain ya. Nah tadi kan Bapak itu disebutkan bahwa Bapak itu anak band nih. Sekarang kita tanya sebagai pengarang dan pelaku teater. Kita juga tahu Bapak tuh ngebantuin teater di sini ya, yang kelas 12 IBB. Yang kemarin loh. Oh Keren ya, banget itu kan Ya, keren banget. salah satu Keren yang banget. saya bimbing project karena Ya. di SMA Negeri 15 Bandung itu ada PJBL ya. Ya. Project Based Learning. Saya ngebimbing, alhamdulillah kasih kesempatan ngebimbing 12 IBB untuk Dakar Bahasa, pergelaran sastra yaitu jenisnya, dan film untuk IPS 2 sama IPS 3. Banyak banget. Ya terus betul. Apa yang ditanyakan adalah Ya pengalaman Bapak gitu waktu pas sebelum bisa membimbing kan pasti Bapak pernah mungkin jadi pemeran, mungkin yang buat teksnya. Ya, itu Iya. gimana Pak? Pemeran Jadi jadi pemeran. apa itu kira-kira? Oke. Dulu awal-awal saya terjun ke teater itu tahun 2009, dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya masuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena saya alhamdulillah dikasih sama Allah mendapatkan prestasi di bidang teater sebagai juara nasional Jambore Sastra di Yogyakarta tahun 2009. Wow, keren. Nilai itu. Dan itu masing-masing provinsi jadi SMA Negeri 1 Lembang waktu itu masuk seleksi oleh Balai Bahasa Jawa Barat
untuk mewakili Jawa Barat tampil di Jambore Sastra Nasional tahun 2009 yang diadakan di Kaliurang, Yogyakarta. Ke sana jalan-jalan tuh, udah jalan-jalan lagi gue. Ya apa kan sebenarnya. Banyak konten jalan-jalan. Banyak lah, aku sukanya traveling. Betul. Terus harus menampilkan sebuah pementasan. Di situ mau musikalisasi puisi, mau pembacaan puisi, mau apa. Nah, menampilkan teater. Karena kita dari Jawa Barat, otomatis mengangkat cerita dari Jawa Barat juga. Yang dekat sama Sangkuriang. Sangkuriang. Dan saya jadi peran di situ. Karena 7 orang, itu 7 orang. 7 orang dan double casting semua. Double casting semua itu. Baru aja terjun udah dikasih double casting aku. Bapak jadi apa tuh di Sangkuriang? Jadi Tumang. Tahu kan Tumang yang anjingnya itu? Jadi itu. Kan double tuh. Iya, satu lagi jadi Pertapa Akiraga. Yang jadi ceritanya itu Sangkuriang sempat berguru ke seorang Pertapa namanya Akiraga. Nah, jadi tua. Jadi tuh. Jadi silumannya juga. Silumannya. Ya kan karena 7 orang itu 7 orang memainkan drama kolosal yang ceritanya itu kolosal Sangkuriang. Itu kolosal, belum lagi ada ada karakter hewan pula lagi kan di situ. Ya kalau karakter hewan itu nggak jadi itu. Iya, betul. Betul. Nggak jadi. Kok aku yang jadi korban? Oke, Bapak lucu. Dan bagus juga. Bagus cara pembimbingan, main Lebih teater. tepatnya karena Apa nggak ada orang lagi Gak ada yang mau lagi gitu. dan saya yang mengajukan. Karena Bapak otomatis bisa juga. Iya, karena otomatis terpilih. Oh, karena yang lainnya udah ada ya. Nggak ada. Soalnya nggak ada lagi. Kirain saya Bapak Gitu. jadi Sakuri. Tapi gini ya, karena alhamdulillah ini digarap oleh seorang profesional. Ya, dibimbing sama, sekarang kan ada sanggarnya di Lembang, jadi gara-gara itu juga langsung ada Saung Sastra Lembang. Lahir jadi saya angkatan pertama. Voice. Gitu. Boleh dibimbing. nanti. Boleh lah, Jalan ya. kesana. Boleh atau pembinanya diundang ke sini. Oke. Oke. Jadi saya tuh 2009 Jambore Sastra terbentuk Saung Sastra Lembang, digarap oleh seorang profesional, dia dosen UPI juga, namanya Kang Ayo Sunario. Jadi bentuk teaternya kalau saya acting anjing itu, jadi anjing itu jadi nggak kletek nggak gitu, tapi ada gerakan tariannya. Jadi meskipun saya perannya jadi anjing tapi terlihat gagah Ya. karena pakai tarian gitu. Jadi bentuknya drama tari. Wah, hebat. Dan sampai pegel itu, dan ini yang masih ada luka ditendang sama Kang Ayo itu karena kaki saya nggak bener katanya. Tendang masih ada bekasnya. Masih ada bekas. Wah, bukan kejam ya, tapi itu bentuk apa ya, bentuk supaya kita lebih disiplin gitu ya. Karena alasan saya di teater juga, ternyata di teater itu gak kalah disiplinnya kayak di TNI, kayak di militer gitu, gak kalah disiplin, itu harus disiplin banget ya. Terus lanjut lagi waktu kuliah juga saya masuk ada sebuah komunitas namanya Celana Dalam Teater. Aduh. agak nyeleneh ya, agak nyeleneh. Agak nyeleneh. Ikutan. Saya penggarap disitu, pernah jadi peran. Dulu pernah menggarap sebuah pergelaran teater mengangkat kisah Mahabharata, pewayangan. Saya berperan di situ. Jadi Krishna. Wait. Udah upgrade. Ya udah upgrade. Udah. Masa jadi Tumang jadi Krishna. Iya. Krishna itu, dan di situ badanku lagi nggak kayak gini. Emang pernah bulky itu. Pernah jadi badan tuh. Jadi kalau kalau telanjang dada tuh pede saya. Oke. Ya, pede saya. Pernah tuh jadi Krishna. Nah, setelah jadi Krishna itu kesininya saya lebih ke penata. Karena saya kebetulan bisa bermain musik. Ya, jadi penata musik. Kemudian, dan di situ belajar juga, saya juga bisa make up. Oke. Belajar talenta. Banyak talenta. Belajarnya itu nggak diajarin sama pelatihnya bahwa make up tuh begini, enggak. Belajar sendiri. Lihat aja itu. Oh, penata riasnya gimana? Lihat aja itu. Oh, ternyata
ini karakternya 60-an misalnya, 60 tahun, karakter 60 tahun, kerutannya harus di mana. Oh, Gitu. itu beda. Iya. Dan betul, itu guys. teraplikasikan ke cara saya mengajar di sini. Oke, Begitu. Keren banget sih. keren. Belajar apalagi ya, lampu. Lampu. Iya. Lampu ini belajar lampu kayak Lighting gitu. lighting ya kan, Ya. kalau di panggung pasti ada lightingnya Iya, ya. iya. Itu saya tahu esensi suasana lampu harus warna apa, tapi untuk masangnya saya angkat tangan karena itu harus manjat-manjat. Iya. Harus manjat. Ketika jatuhnya itu, Luar biasa. tahulah apa yang terjadi lah. Itu belajar. Nah, setelah ke Penata baru deh waktu tahun 2016 Saung Sastra Lembang, yang mana saya juga berkecimpung di sana, lahir di sana, itu ingin memperluas jaringan, ya, karena dulu tuh bentuknya ekstrakurikuler hanya di SMA Negeri 1 Lembang saja, menjadi ekstrakurikuler di beberapa sekolah yang ada di Lembang terutama. Gitu, saya kebagian ngelatih di situ. Keren. Ngelatih teater itu dari 2016, ngelatih di SMK Budi Raksa. Di situ saya lebih sering jadi sutradara, penulis naskah di situ. Saya nggak diajarin sama pembina, sama Bu Ai, sama Pak Hadi, pembina Saung Sastra, itu nggak diajarin gimana jadi sutradara, gimana jadi menulis skenario gitu. Saya nggak diajarin begini nulisan begini. Tapi ketika saya ikut garapan selama di Saung Sastra ataupun di kampus itu, saya lihat gaya-gaya penyutradaraan yang menjadi sutradara waktu saat saya main di situ. Oh, si Kang Bahui nggak ada ya, Sahlan, ada channel YouTube-nya Sahlan Mustaba. Oke, boleh. Oh, cara menyutradarainya kayak begini nih. Ya saya ikuti. Ada Gus Dur Mahesa, oh cara menyutradarainya begini nih, saya ikuti. Gitu. Jadi nggak diajarin penyutradaraan bla 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 bla. Ya ikuti aja gitu langsung. Oh, caranya begini gitu. Terus jadi peran saya malu juga jadi peran, takutnya aku dites nih jadi peran. Hah? Padahal awalnya nggak kepikiran. Oh, ya, Sebenarnya kepikiran. sebelum podcast ini saya selalu ditanya-tanya wawancara itu, dites pemeranan. Aduh, Boleh sih, Pak. Jadi tuh Bang. Jadi itu, Pak. nggak ngomong. Oh, Ya. di situ nggak ngomong. Jadi itu mah nggak ngomong. Jadi Krisna. Jadi Krisna ya. Ya. Boleh. Oke. Sedikit aja. Bentar, aku lagi milih dialognya dulu. Aku masih masih ingat-ingat apa ya. Gini ya. Jadi anu kitu-kitu wae mah mang san kuning geus teu kudu dilakonan dekeun we deh sini. Ekstrasi. Nah gitulah karena dulu itunya bahasa Sunda. Iya. Itunya bahasa Sunda. Gitu. Segitulah. Segitu aja, tapi kalau mau dilanjut boleh. Boleh. DM aja IG. DM aja gitu. Kayak itulah kalau di teater. Kalau di menulis saya lebih sering menulis dari tahun 2017 awal, karena waktu kuliah S2 2016 akhir deh, maaf 2016 akhir waktu kuliah S2 ada mata kuliah pengalaman artistik dan estetik sastra. Saya kan ngambil konsernya di sastra. Itu ada UAS deh. UASnya itu harus membuat 10 puisi dan 2 cerpen. UASnya itu. Disitulah mulai apa sih? Dulu tuh kalau baca puisi hanya sebatas baca kemudian ikutan lomba atau apa gitu kan. Kalau sekarang baca untuk keperluan saya referensi menulis. Oh, begini menulis puisi itu. Terus didukung dengan tesis saya, proses kreatif menulis. Terus dapat kesempatan juga alhamdulillah pada tahun 2018 itu ada Kompas Institute itu mengadakan sekolah kepenulisan cerpen di Jakarta, di Menara Kompas. Itu ada seleksinya, saya kirimlah cerpen, ternyata masuk.
masuk kurasi. Itu impian saya waktu tahun 2017. Memang ada event menulis cerpen di Kompas ya, karena saya selalu baca cerpen Kompas setiap hari Minggu. Itu saya selalu beli korannya. Tapi hari biasa enggak. Karena yang ada cerpennya hari Minggu aja. Ya, ada cerpennya hari Minggu aja. Saya selalu baca, oh cerpen di Kompas gini, dan katanya kan dapat honor juga. Ya kan saya mau lah. Ya, saya mau lah ya. Honor juga. Ada tuh 2017 ada ikut seleksi, nggak kepilih. Tunggu 1 tahun, oh kepilih 2018, dan langsung saya mendapat pelatihan menulis cerpen 2 hari 2 malam di sana di Jakarta, dan saya langsung ketemu sama penulisnya. Langsung belajar dari penulisnya. Gitu. Keren banget. Langsung belajar dari penulisnya. Ada Pak Martin Aleida, itu mentor saya. Terus redaktur senior Kompas di situ sekarang udah pensiun mungkin ya. Ada Pak Putu Fajar Arcana. Masih WA-an sekarang, sampai kontakan sampai sekarang. Putu Fajar Arcana, kemudian ada Linda Kristanti, ada Agus Nur, ada Ahmad Tohari, itu penulis buku Ronggeng Duku Paruk. Tuh aku ketemu sama beliau di sana. Makin terinspirasi nggak? Coba bayangin aja, kalian aja misalnya, kamu suka apa? Hobimu apa? Hobi saya main musik. Main musik. Ya. Musiknya apa? Apa? Gitar. Main gitar. Sama. Terus kamu ketemu sama gitaris misalnya kayak Siapa? Dewa Bujana misalnya, sama apa sih, Andra, gitaris Dewa. Itu pasti menginspirasi banget. Iya betul. Ya. Pas. Gitu. Saya pengen nulis cerpen, saya suka nulis cerpen, terus ketemu penulis cerpen yang udah punya nama besar gitu, pasti terinspirasi banget. Betul, Iya. betul. Banyak belajar di sana, saya edit cerpen terus di situ, terus dikasih ini. Saya ingat waktu kelas cerpen Kompas di sana, saya bimbingan gini banget sama Pak Putu Fajar Arcana, dipanggilnya Blican ya karena beliau orang Bali ya, Blican. Blican itu Richard. nama momennya itu author speed date. Jadi kita berdua ngomongin cerpen saya. Cerpen saya itu dikomentari sama beliau, sampai entah hanya saya atau ada yang lain juga. Kita bimbingan lebih lanjut di email ya. Ini email saya. Jadi saya nggak minta, tapi beliau sendiri yang ngasih. Saya sampai masih simpan saya di dompet itu tulisannya. Ini soalnya ini kalau dilanjutin ini bilang bagus. Ternyata itu di situ bimbingan, terus aku perbaiki. Alhamdulillah 2019 cerpen itu dimuat di Kompas. Keren. Judulnya Hujan yang Hangat. Dimuat di Kompas pada tanggal 17 Februari 2019. Keren banget. Ingat banget lah. Ingat gitu ya. Kirain mau 1 kali, Ternyata. 2 kali 2020 ada yang dimuat lagi. Tanggal berapa ya? Juli itu pas tanggal 14 kalau nggak salah, 14 Juli 2020 ada judulnya Ziarah. Oke. Itu di Kompas, dapat honor pula lagi. Gitu. Terus ketika dimuat di Kompas itu langsung banyak yang nge-DM tuh di Instagram tuh. Oh ini pada baca. Alhamdulillah itu pada baca. Di situ seneng banget gitu. Terus itu kan di Sanggar ya. Di Sanggar juga pada mengapresiasi begitu. Wah selamatnya, karena panggilannya kan Bang Ted, makanya Instagram saya kan Teddy_Bang Ted, panggilannya Bang Ted. Oh selamat Bang Ted gitu. Oh Bang Ted ini selamat dulu gitu. Nah jadi terconcern lah di sana untuk pelatihan kepenulisan, mentornya aku untuk di sana. Keren banget. Soalnya kalau hobi tersalurkan itu kayak bangga banget ya Pak dari diri sendiri. Terus enjoy juga kan ini jalani. Gak terpaksa juga. Gak terpaksa juga, tapi ini juga saya dapat pesan dari penyair Joko Pinurbo. Kalau misalnya senang nulis, jadi nulis itu jangan dijadikan mata pencarian katanya. Karena nggak menghasilkan, itu penulisnya yang bilang karena nggak menghasilkan. Kalau ingin nulis tapi dapat duit, nikahlah sama anak yang orang tuanya punya perusahaan penerbitan. Katanya gitu. Joko Pinurbo. Iya juga ya. Iya betul. Benar ya, iya juga benar. Bapak gitu? Enggak. Perpustakawannya.
Kekalannya. Masih ada hubungan. Lalu dan itulah sampai sekarang alhamdulillah menulis skenario, kemudian nulis cerpen masih dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau-beliau, guru-guru saya waktu di Kompas, itu saya sudah mencetak buku sendiri. Judulnya apa tuh? Judulnya Sebuah Persembahan Ironi dari Anak Bumi. Wih, keren banget judulnya. Banget. Itu tuh kira-kira di nggak Pak? Dirilis di Gramedia atau di Kalau setelah gitu? Apa ya? Gak tahu. Selain Gramedia Togamas gitu. atau gak masuk? Toko buku tuh. Ya udah tuh maaf. Harusnya toko. Ya, Apa ya? Kalau misalnya dijual di toko-toko buku seperti itu, sebenarnya itu ya hak dari penerbitnya sih. Gitu. Saya kan hanya karya, sebatas karya gitu. Kemudian kerjasama sama penerbit. Dalam ini juga dibantu sama SMA Negeri 15 Bandung. Ada program menulis 100 buku itu ya. Ya. Saya ikut di situ dan alhamdulillah punya buku sendiri di situ ya. Kumpulan cerpen. Nah, kalau untuk dijual ke toko-toko buku itu mungkin itu udah diserahkan kepada pihak penerbitnya. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa lah. Amin. Amin. biar yang lain juga bisa pada baca gitu ya. Mungkin ini udah di ujung acara kali ya, di ujung acara Labels Podcast ini. Mungkin ada closing statement gak nih dari Bapak gitu buat semua warga Labels atau yang nonton Labels Podcast ini? Untuk closing statement, jadi gini lah, Tuhan itu menciptakan kita ke bumi ini supaya kita punya tujuan, ya. Tujuan itu beranak lagi, menjadi pilihan, ya. Apapun pilihanmu, apapun keinginanmu, itu tidak ada yang mustahil, Mas. Karena melawan kemustahilan adalah sebuah keharusan, ya. Dan jangan sekali-kali mengkhianati proses. Betul. Ya. Hargai proses sekecil apapun atau seberat apapun, itu hargai prosesnya. Begitu. Itu aja sih. Jangan lupa dicatat ya guys. Nanti di catatan sendiri, siapa tahu lebih memotivasi kalian buat ngejalanin hidup ini gitu ya. Siapa tahu lagi gak semangat hidup atau gak tahu mau ngapain gitu. Tonton ini atau mau undang Bapak juga boleh. Podcast yang Promosi ya, gitu. Ya. Apa biar ya sekali-kali aku terkenal gitu, meskipun aku orang teater. Ya. Kan dikatakan orang teater, tapi aku nggak pernah main film. Oke. Karena biasanya film-film itu berarti mau main film guys. Oke, buat produksi film mungkin boleh Film kontak Bapak. ya, kontak. Film hantu. Hantu. Jadi hantunya. Gak apa-apa, sering muncul. Ya sih. Iya sih, Jadi benar jump sih. scare. Benar sih. Benar. Itu aja sih ya, jangan mengkhianati proses. Oke, paling itu aja sih Pak. Terima kasih juga ya Bapak udah mau datang ke sini. Terus kita juga banyak banget belajar Ya udah buat dari belajar. sini. Jadi mikir terbuka gitu. Tuh. Jadi punya motivasi hidup. Alhamdulillah. Jadi harus berpikir tujuan hidup. Ya, betul. Terima kasih juga ya buat Labels Podcast, terus buat Bagas, buat Thea, Ya, sudah menggali-gali Betul. gali. kehidupan saya. Tapi semoga bermanfaat lah bagi pemirsa warga Labels semuanya ya. Ya. Yang baiknya boleh diambil, yang buruknya jangan. Mungkin sekian ya dari Ya, kami. Saya Dea dan saya Bagas. Pamit undur diri. Dadah. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.